Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya berharap kalian semua selalu bahagia setiap waktu. Dan untuk bisa bahagia, kita harus pandai untuk bersyukur. Teman-teman, sesuai permintaan kalian yang banyak sekali maksudnya, banyak sekali permintaan untuk membandingkan antara mobil yang lagi ngetren ini, Etios Liva atau Etios sedan bekas taksi, dibandingkan dengan Limo generasi kedua. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa waktu itu saya khawatir ketika mau membahas ini untuk yang pertama kali, saya takutnya nanti akan menggeser popularitas Limo, tapi ternyata tidak. Menurut saya Etios ini punya pangsa pasar sendiri, punya pangsa pasar baru. Jadi tidak akan mampu menggeser Limo, tetapi melainkan dia akan muncul penggemar baru. Kenapa? Di harga 33 dari sononya gitu kan, kemudian nyampe sini mungkin di 36, dia menggoda orang-orang yang semula tidak ada niat untuk beli mobil, kemudian tiba-tiba beli mobil. Buktinya banyak sekali tetangga, teman-teman yang semula selama ini saya tawari untuk beli mobil, nanti dulu, mungkin di pikiran mereka mobil kalau mau bagus harus yang 75 juta ke atas, namun tidak. Sekarang mereka semua banyak yang ya udahlah beli. Jadi saya ambil 24 unit itu sangat mudah untuk terjual. Itu artinya memang orang yang tidak ada niat beli kemudian jadi beli gitu, teman-teman. Di Etios ini, teman-teman, saya tidak banyak melakukan banyak hal, melainkan hanya kaca film, itu pun 500.000. Kalau kalian tanya 500.000 itu merek apa, yang jelas tidak ada mereknya. Ya kan, 500.000 tidak ada mereknya kan ya? Ya, kaca film nggak ada, merek apa nggak tahu. Kalian bisa menghubungi ke kaca film terdekat, tanya yang paling murah apa. Nah, kabarnya di Jakarta ini hanya 300.000, kan heran. Kemudian pelek dan ban saya pakai HSR. Kemudian cat ini ada yang ini nih. Jadi mobil ini saya pilih sore, kemudian besok malamnya itu akan saya bawa pulang. Saya tidak tahu kalau ini disemprot cat dasar sama Mas Deka. Jadinya ini bener cat, kalau kalian perhatikan cat apa sih? Jadi ini dari mobil biasa, kemudian disemprot cat satu kali gitu loh. Bahasanya apa? Cat dasar kan? Ya enggak spet semuanya kok ini. Siram instan gitu. Ini pekerjaan buru-buru, tapi mendingan seperti ini daripada awalnya ini. Ini setelah di salon jadinya seperti ini, luar biasa ini. Catnya masih pada bagus, jadi setelah dipoles sudah nggak perlu dicat. Nah, mendingan nih teman-teman, kalau sekiranya mobil kalian masih bagus cat bawaannya, jangan keburu disemprot cat dulu. Bawa ke sini jelek nggak apa-apa, bawa ke rumah jelek nggak apa-apa, nanti dipoles karena hasilnya seperti itu. Nanti detailnya akan saya sampaikan. Nah, kalau kalian mau lihat, kelihatan nggak ini kasar banget gitu kan, belum diamplas, belum dipoles. Ini masih ada yang kelewatan, ya namanya pekerjaan ngecat sehari tahu sendiri. Kemudian update apa lagi, mobil ini sudah central lock dan remote ya. Jadi remote alarm dan central lock itu 450.000 sudah sekaligus ongkos pasang. Tadi ada notanya di mana, itu sekitar 450.000, tapi sudah oke. Dan kenapa ini tidak bunyi? Saya memang tidak ingin tweet-tweetnya itu dipasang. Jadi mungkin lebih elegan seperti ini karena suara tweet-tweetnya itu jelek banget. Kemudian di dalam saya cuma tambahkan audio ya, Bentar. Suaranya ini udah enak audionya, tapi perlu diingat teman-teman, kalau kalian beli si ini, speaker pintu ini kosong teman-teman. Ini kosong, ini juga kosong. Jadi di mobil ini di sisi depan saja itu ada 4 speaker. Itu yang bikin suara Etios ini jadi lebih bagus kalau kita isi dengan speaker-speaker yang bagus. Nanti akan kita bahas audionya Limo juga. Cuma audio ini menurut saya lebih baik dari audionya Limo karena dia ada tempat atau frame 4 speaker di depan. Jadi stagingnya akan dapat kalau bahasa orang audio tuh. Kita lihat coba ya. Tuh. Jadi dapat di depan. Murah semuanya, kita pakai yang murahan semua, 200.000 satu set.
175 satu set. Ini pakai yang paling murah yang 500 ribuan. Ini yang 500 ribuan nih, non DVD ya. Non DVD, double din non DVD, kalian hanya hitung saja nanti. Selain itu saya hanya nyalon 450.000. Enggak, karena enggak 350.000 karena tidak eksterior, jadi cuma interior sama mesin saja. Selain itu mobil ini sudah jalan. Jadi kalau dihitung non velg ya, pengeluarannya berarti 500 kaca film, 400 audio, 500 head unit, 1,6, 500 lah central lock, 2,1 juta sudah cakep gitu teman-teman. Untuk naikkan mobil ini di luar ekspektasi saya, karena ternyata mesin 1500 cc dan menghela bodi yang sekecil ini itu sangat mumpuni. Ringan ya Dut, akselerasinya ya Dut. Gimana kemarin kesan-kesanmu bawa mobil ini waktu kejar-kejaran sama Etios sama CX-5? Masih bisa ngejar CX-5 lah. Masih bisa ngejar dengan mudah lah ya. Mudah lah. Susah. Sudah. Kalau dibandingkan dengan mesinmu, Akselerasi enak ini. akselerasi enak ini. Halus enak ini. Halus. Halus transmisinya ya. Oh, iya. Nggak galak, tapi langsam. Heeh. Kalau buat angkatan enak ini transmisinya, tapi kalau untuk langsam enak ini. Karena beda sifat sih ya, beda sifat ya. Sama-sama 1500 cc tapi ini 2 NZ, ini 1 NZ FE. Desain dashboard kalian bisa lihat. Cukup lah, maksudnya nggak jelek-jelek banget. Yang jelek itu cuma kisi-kisi AC loh Dut. Ya, yang jelek cuma kisi-kisi AC. Kalau dashboard ini itu oke. Sama pelit itu Pak, pelit display. Pelit display ya, display cukup lah begitu tuh ya. Segitu ini loh. Hah? Display segitu tok ini. Loh, emang limo gimana? Ya kan gede tuh, ada bensin dan sebagainya. Cukup lah, ini ada bensin, ada pintu, Sama ada jarum lampu, speedometer, masa ya aki, stiker. handrem, pipi. Jarum speedometer itu kan stiker tok itu. Iya sih, jarum speedometer stiker sih. Ya udah, nggak gimana lagi, memang mobil Sama murah. ini atom ini apa? Atom iyo, atom, plastik keles. Ya enggak lah, ini handle seperti biasa. Nah, bukaannya lebar banget. Wah, ini soket lighter sebenarnya tapi nggak ada. Ini banyak yang disunat di mobil ini. Nanti saya jelaskan. Lampu mundurnya itu cuma satu. Ini nggak ada tombol hazard. Cuma ini aja nih. Tapi ini justru memungkinkan kita kemana-mana loh, arahnya loh, bisa se-fleksibel 360 derajat. Ini juga apa saya nggak ketemu. Ini sebenarnya tinggi rendahnya lampu ya, tapi saya coba sama aja. Ini sama aja nih, seriusan. Ini untuk buka kap mesin. Ini apa nggak tahu, tambahan. Turbo cas. Klaksonnya jelek, rating cuma aja sen kanan sen kiri, lampu jauh. Nyala ini, wipernya cuma biasa aja. Wipernya nggak ada fitur apapun. AC dingin, ada heaternya. Siapa yang pernah nyoba heaternya ini? Wah, panas asli. Ada heaternya dan masih bisa berfungsi. Limo pasti nggak ada heaternya. Menang. Kemudian arah angin lengkap, arah anginnya lengkap, ada 4. Sudah itu aja. Untuk atas ada lampu biasa, sun visornya tidak ada kaca. Udah itu tok. Spion tengahnya sudah ada bukan auto dimming ya, ada untuk ini loh, night visionnya ini. Jadi kalau silo apa bisa dimatikan. Itu teman-teman, nggak ada yang istimewa di sini selain ini mobil harga murah dan akselerasinya nancep banget. Untuk speedometer memang hanya stiker. Di bawah stiker itu ada jarum. Displaynya lumayan, ada odo, kemudian ada indikator BBM, sama kecil-kecil itu lumayan lengkap juga. Lampu, aki, sabuk pengaman, sen kanan sen kiri, rem parkir, indikator bensin, indikator pintu. Pintu ini tidak tahu yang terbuka yang mana ya. Jadi ketika ada satu pintu terbuka itu indikatornya cuma satu gitu toh. Cup holder ini ada 2 cup holder di sini. Soket lighternya ada juga. Kemudian ada lorong lagi di situ dan ada tempat penyimpanan kecil-kecil di sini. Yang kelebihannya Toyota itu ya, mobil sekecil apapun dia bisa taruh banyak tempat penyimpanan. Untuk BBM
Iritnya ini banget bahkan bisa disimpulkan irit ini daripada limo ya. Masih irit ini loh mas teman-teman. Cuma memang ini mobil kecil banget, kecil gitu. Untuk pintu ada cup holder lumayan gede, sama pegangan tangan dah di kiri juga seperti itu. Nah ini yang perlu, ini joknya walaupun cuma seperti ini jelek sih, emang nggak ada headrestnya nyambung, ada cuma settingan recline tok, dan ini seperti ini. Tapi ini ternyata lumayan masih berterima lah, masih termaafkan gitu walaupun desainnya sejelek ini. Dah sabuk pengaman, kita belum ngomongin eksterior ketika dibandingkan dengan ini ya. Kemudian kalian kan belum melihat ini kan, dan ini yang saya bikin malu, ini malu banget karena cuma selonjoran model begini. Ya sudah, cukupan, tampak lebar, dan kelebihannya jika seperti ini bisa turun, bisa tiduran rata. Udah teman-teman, di belakang ada window by power, pegangan tangan, sama cup holder kecil. Bagasi kita akan ukur bagasi segini nanti, saya tidak tahu spek ukuran liternya berapa, cuma ini agak besar segini lah ya, selebar ini masih berantakan sekali ternyata, belum dipasang semuanya, bekas pasang audio nantilah ini ya. Nah lampu mundurnya memang benar-benar cuma satu, bukan karena ini bolamnya putus, tapi memang cuma ada ini, dan kita bisa lihat di sini tidak ada apa sih fittingan ya, tidak ada tempatnya gitu loh, saking hematnya ini gitu. Ini untuk Etios teman-teman, simulan saya mobil ini mas berterima laris karena benar-benar murah. Coba kalau harganya setelah dibalik nama itu bisa nyentuh 50-an ke atas, nggak lebih murah dari ini kan. Setelah balik nama, setelah menjadi nama Anda, saya bisa jual 49 dengan kondisi yang sudah siap pakai dan cakep. Itu berarti mobil ini masih berterima karena murah gitu. Semurah itu dapat Toyota tahun muda dengan naikan masih nyaman. Teman-teman, sekarang kalau kita compare dengan limo ini, menurut saya limo masih tetap menjadi primadona mobil bekas taksi. Kenapa? Kalau kalian bandingkan sudut pandang dari sini aja udah, dari belakang kelihatan kan? Secakep itu. Mudah bagi saya untuk membuat limo ini celing menjadi cakep. Memang untuk pekerjaan Etios saya butuh waktu 2 hari ya, waktu sama kamu ya Fur. Untuk kaca film pelek dah 2 hari, audionya hari ketiga lah, anggap saja seperti itu. Tetapi limo benar-benar hanya dipoles, ganti pelek, kemudian pakai kaca film yang agak bagusan. Itu semua orang pasti akan memilih ini dibandingkan ini. Oh ya, kaca filmnya ini pakai CPF1, IG-nya @CPF1. Ini sudah dipakai kemana-mana, memang dia elegan sekali karena warna hitam dan bisa menahan pecahan kaca ketika terjadi benturan. Itu kelebihannya, dan kemudian bisa menolak panas dengan sangat baik. Jadi jadi niat saya memang saya bandingkan pakai kaca film yang tidak bermerek dan pakai kaca film yang bermerek, dan hasilnya beda banget mendingan pakai CPF1 ini. Nah, pengerjaan bodi ini teman-teman, itu masih originalnya waktu saya bawa dari poolnya sana itu. Hanya modal poles dan nyopotin stiker, ini bisa beda banget. Catnya karena masih original, tinggal kita gosok poles aja udah jadi, ini udah siap nongkrong. Kaca film yang sangat hitam, kemudian ya masih limo, dan ini warna peleknya juga sangat cocok. Jadi ini hitam banget, tapi memang dari luar, dari dalam masih kelihatan terang ya. Kemudian ini hitam banget, putih mengkilap, dan warna yang di luar kebiasaan saya. Kemudian pakai ban yang desainnya cakep, itu sudah, menurut saya ini sudah sangat cantik menurut saya. Jadi sekali lagi tidak ada cerita Etios merebut pangsa limo, yang ada Etios mempunyai penggemar baru. Orang-orang yang selama ini berpikir punya uang 30-an juta mendingan pakai
bebek yang agak besar untuk boncengan seluruh keluarga 4 orang. Tetapi karena kebutuhannya semakin banyak, sebentar lagi musim lebaran, maka orang berpikir untuk daripada beli bebek moge, bebek gede, mendingan beli mobil ini aja. Makanya itu Deka kebanjiran order, saya juga kebanjiran order. Video-video para konten kreator masuk trending gara-gara si Etios ini. Tetapi limo masih, saya pun tetap akan memakai limo kalau memang disandingkan seperti ini, walaupun sedikit lebih boros, kemudian harganya sedikit lebih mahal. Dut, ini pengeluaran sudah berapa, Dut? Sama apa semuanya? Berapa ya, Pak? Sudah banyak ya? Sudah banyak ya. Endingnya tetap di angka 60 ya? Iya. Endingnya tetap di angka 60 karena ya nggak sampai 60 lah. Jadi 40. Tambah 3,5. Mesin 7,5, 47,5. Terus Pelek 6 berapa jadinya? 53. Kaca film 3,5. 56,5. Balik nama 5. 56,5. Malah 61,5. Belum cat loh. Nah, cat kan harus cukup, rasa. Kan masih poles. Catnya cukup. Sama salon. Oh ya, salon 4,5. 450 no. 450 sama itu central lock sama remote 55. 62,5 berarti. 62,5 tapi kan ini 2011. Peleknya yang bikin mahal. Sama Kaca film 3,5 nggak begitu mahal menurutku. Ada satu lagi yang membuat mahal, Pak. Mesin. Bukan. Apa? Kamera Itu belum tak hitung. Nanti tak tunjukkan kamera paling jos depan belakang. Wes nanti mewah itu. Pembahasan interiornya. Saya pengen tak coba nanti. Mesinnya yang bikin mahal menurutku menjadi 7. Jadi teman-teman, misi untuk membuat limo murah lagi kalah. Saya tidak bisa membuktikannya dan malah endingnya lebih mahal jadinya. Tapi kan 62 itu tadi jadi atas namamu, Bos. Iya, Bos. Bayangkan ketika kamu beli stoknya Om Second 58 masih nama orang lain, tapi bisa dipakai lah. Gitu ya, teman-teman. Yang bikin mahal sekali lagi karena kita oprek mesin, kemudian peleknya juga pakai pelek yang begini, kaca filmnya juga bermerek, dan lain-lain. Ini interior tidak ada yang perlu kita bahas karena teman-teman sudah sering memakai mobil ini. Naikannya ini sama ini, kalau suspensi enak mana sih? Hampir sama sih. Hampir sama ya. Cuma anteng limo karena berat. Iya. Langsung ke sentral lock kita kok. Oh, lebar punya aku. Iya, karena jika di sini dibuka, Pak. Enggak. Ada covernya. Kesananya loh dalamnya. Oh iya sih. Nah, itu kalau diselonjorkan ya? Yo nggak bisa, punya aku nggak selonjor kok. Lebar Letios untuk bagasi teman-teman. Itu ya teman-teman untuk ini. Nah ini orang paling songong sedunia. Satu mobil 2 kamera mundur. Songong emang nomor 1 songongnya. Nggak ada namanya itu. Oh yang mahal CX-5 yang mahal aja cuma 1 kok. Ini 2 nih. Yuk masuk interior yuk. Nah untuk perbandingan antar keduanya yang jelas si limo kita akan dapat kilometer itu 335.000, tapi Etios hanya mendapatkan kilometer di bawah 100. Itu sendiri aja udah beda. Ya. Nih selera audionya nggak enak, selera audionya terlalu ngebas. Ini kayak apa gitu kan? Masak audio begini nggak enak, dung. Pause. Nggak oke. Nah ini teman-teman, ini kita pakai DVR dari Hero. Ada berbagai macam fitur, ada GPS, ada kamera mundur. Ini macam mundur sih? Ini mundur ya? Dan walaupun tidak mundur, tapi kita bisa mengakses kamera manapun. Nah depannya ini wide teman-teman, wide lebar dari sana nyampe sana, dan ini built-in GPS-nya terletak di situ tuh. Sama speaker juga, Pak. Speaker apa? Ada soundnya. Ini soundnya gimana? Bisa ngerekam orangnya, ada suaranya juga. Percakapan. Percakapan. Gimana?
record. Caranya ya ini mana toh? Ini loh record. Ini sorry, stop dulu. Heeh. Nah ini lihat. Oh, Ini ada movie-nya yang kelok. Baru ada getaran dia ngelok. ngelok. Ada insiden kok, insiden apapun lah itu ngelok. Nah, ini. Berarti audio nih. Oh, ini selama ini kita direkam toh? Iya. Loh, Yang ada audionya ini. tahu dulu. Iya nih. Jadi selama ini kita direkam Ada cuy. audionya mana toh? Yang aku ngomong pokoknya di dalam. Bukan, sorry. Nah, ini selama ini kita direkam berarti. Oke. Ada suaranya. Oke, jadi itu touchscreen-nya enak. Ya, sekali lagi ini spion DVR dari Hero. Ada jam digitalnya. Tar ya. Apa nih? Moto. Ngerekam, udah ngerekam. Ganti kamera, home, mati. Nah, jadi kalau dimatikan seperti ini, kita tetap akan melihat spion di belakang. Jadi fungsi spion tengah tetap terlihat, tetapi ini juga, ini kilometernya 0 km per jam ini bisa bergerak kalau mobil jalan. Sama kayak di situ. Widih, cakep bener nih. Jam udah cocok ya ini. Udah cocok, udah tak benerin Oke. kemarin selisih 1 jam. Jadi ini tetap ngerekam, tetapi fungsi spion tengah masih berfungsi. Coba, misalnya ini, berarti misalnya ini mau tidak dimatikan, yang tampak adalah spion belakang ala kamera gitu ya. Iya. Keren. Otomatis jika mundur juga langsung sama kamera. Nah ini nih, tak tunjukin kalau mundur, dia punya 2 kamera mundur. Memang orang paling sombong. Dan ini enggak mau nyala gimana nih? Pak, lo murah pak. Kau beli nggak pak ya? Udah dong. Mau starter dulu kan ya? Boleh. Nah itu tadi. Nah, Ini agak lama loadingnya nih, kamera mundurnya. murah pak. Lah mana? Sabar lah. Harga Baru berapaan? nyala. Hah? 500 paling. 500. Walah. Oh paket pak, 1,5 pak. Walah. 1,5 itu sudah woofer, power, sama ini sama kamera mundur ya. Emang murah sih, harga nggak bakalan bohong. Dibenerin lagi pak itu. Masya Allah. Untung ada itu, untung ada DVR dari Hero ini. Beda banget teman-teman. Usem, buruk, gambarnya pecah-pecah. Ini dong. Saya pakai Hero itu udah di banyak merek, banyak produk. Memang puas sih barangnya. Oh, kalau dalam posisi mundur dia tidak bisa disetting. Kemudian kalau sudah tidak mundur, baru dia bisa ada menu banyak kayak gitu ya. Itu untuk limo kalian tidak perlu bahas lebih detail karena sudah sering. Yang jelas setirnya ya beginilah ya, setir limo tuh sudah halus. Kalau sana tadi kan terang, AC cuma ada kepala dan kaki, jadi lebih lengkap. AC-nya Etios, kemudian lover AC-nya. Ya memang mobil dewasa. Siapa tadi yang menghina Etios nggak ada apa-apa? Ini juga cuma begini. Tapi kan nggak stiker pak, ini real pak. Stiker aja, cuma stikernya di belakang Kan jarum. lebih mewah. Nyalain coba nyalain. Nyalain apa? Nyalain lampunya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Ya tapi kalau gelap kelihatan mewah tuh pak. Daripada itu cuma stiker tok gede. Aslinya pada ya teman-teman. Lebih gede juga. Itu cukup. Ya ini indikator mah lengkap kayak indikatornya. AC lebih mewah. Apa? Coba lampunya memang lebih bagus, pencetan ala-ala begini. Kemudian nggak ada kacanya. Sun visornya sih lebih tebal ini daripada Etios. Ya iyalah, emang beda segmen cuy, tolong. Klakson sama cup holder sama aja sih, sana juga banyak, sini juga banyak. Ya sudah, itu. Ini pak, jangan nyalakan ini juga betul loh pak. Cup holder, oh ya, soft open gitu kan. Cuma yang jelas memang ini bentuk joknya mantap. Ya ini 60 juta. Habis 60 juta karena mesinnya siap pakai untuk 3 tahun ke depan, begitu aja lah wis. Itu teman-teman untuk wiper dan lampu sama aja semuanya. Oh ini masih enak nih, lampu sennya masih enak gerakannya, nggak aus gitu, nggak ngelonyom, apa sih bahasanya. Untuk sama-sama lebar tapi lebih lebar punya saya. Itu teman-teman untuk BBM. Memang lebih boros sedikit dari sana, tapi ini termasuknya irit, berarti yang itu irit banget kan gitu. Saya masih penasaran dengan fitur ini apa aja gitu loh. Ini ada settingan apa? GPS oke. Berarti ini bisa di track GPS-nya ya, Dut? Bisa. Pakai apa, HP?
pakai HP tapi caranya aku belum tahu. Nah, yaudah yang ini tinggal muter dulu ya. Dan ini tinggal dimatiin, kita bisa pakai spion mundur sama GPS jalan. Oke teman-teman, itu pengeluaran mobil ini sudah saya rinci. Nanti jika perlu akan saya tulis di deskripsi ya, pengeluarannya apa aja akan saya tulis di deskripsi. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau saya pribadi disuruh milih, kalau punya uang lebih sedikit ya, lebih sedikit 10 juta, artinya saya tetap akan memilih Limo. Tetapi kalau memang uang kita mentok di 40 juta atau 49, saya akan berhenti di Etios. Yang penting punya mobil. Dari segi tahun juga berbeda, ini 2011 sana 2013, kacek selisih 2 tahun juga lumayan. Yang jelas mobil ini mempunyai pangsa pasar yang berbeda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.